Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifati Sanfadli dengan NIM 200018010. Saya Dava Damar Pradipta dengan NIM 220001801. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sistem pendukung keputusan untuk menentukan pemilihan menu pada penderita diabetes mellitus tahap 1. Baik, langsung saja ke pendahuluan. Pertama adalah latar belakang. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit kronis yang prevalensinya terus meningkat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Penyakit ini menuntut pengelolaan yang baik, terutama pada penderita diabetes mellitus tipe 1 yang memerlukan pengaturan pola makan secara ketat untuk menjaga kestabilan kadar gula darah. Pola makan yang tidak terkontrol dapat meningkatkan risiko komplikasi serius seperti hiperglikemia atau hipoglikemia yang dapat membahayakan kesehatan penderita. Definisi masalah yang dikaji: penderita diabetes mellitus tipe 1 menghadapi tantangan dalam memilih makanan menu yang sesuai untuk menjaga kestabilan kadar gula darah. Kesulitan ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang kandungan gizi makanan serta kompleksitas dalam mempertimbangkan berbagai kriteria seperti kebutuhan kalori dan indeks glikemik. Saat ini belum banyak alat bantu yang dapat memberikan rekomendasi menu makanan secara praktis dan sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pendukung keputusan atau SPK berbasis metode additive weighting atau SAW untuk membantu penderita memilih menu yang optimal dan mendukung pengelolaan penyakit mereka. Lalu ada tahapan pengembangan, yaitu flowchart. Di sini proses flowchart itu: pertama, user itu diminta untuk login. Ketika user tidak memiliki akun, sistem akan merekomendasikan untuk mendaftar terlebih dahulu. Setelah mendaftar, user diminta untuk login. Setelah login, user diminta untuk input data pengguna. Lalu setelah dihitung, sistem akan menghitung kebutuhan kalori harian dan melanjutkan untuk memfilter menu berdasarkan kriterianya, lalu menampilkan rekomendasi menu. Lalu user bisa merekomendasikannya atau memilih rekomendasi menunya. Lanjut, ada basis pengetahuan. Nah, di sini ada tabel keputusan. Untuk mempermudah pengambilan keputusan, ada contoh tabel keputusan yang digunakan dalam proses pemilihan menu. Tabel ini tuh menggabungkan beberapa kriteria penting yang harus dipertimbangkan saat merekomendasikan menu makanan kepada pengguna. Misalnya contohnya salad sayuran dengan kalori 150, karbohidrat 20, proteinnya 5, lemaknya 8, indeks glikemiknya 30. Keterangannya itu IG-nya rendah, kaya serat, cocok untuk kontrol gula darah. Lanjut, ada perhitungan skor akhir. Skor akhir untuk setiap menu dihitung dengan mengalihkan nilai normalisasi dengan bobot kriteria yang sesuai menjumlahkan hasilnya. Contohnya itu skor salad sayuran, yaitu mendapat 0,5. Nah, skor akhir dihitung dari semua menunya. Terdapat tabel akhir skor, yaitu salad sayuran 0,5, dan yang paling tinggi itu ada yang panggang, yaitu 0,75. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Akif, yaitu model proses atau proses bisnis. Yang pertama, user akan melakukan login akun. Apabila tidak mempunyai akun, user diminta untuk mendaftarkan akun. Jika sudah mendaftarkan akun, nanti sistem akan mengecek. Apabila akun terdaftar, user diminta untuk menginput data user. Selanjutnya, sistem akan menghitung kebutuhan dan rekomendasi menu. Jika sistem sudah selesai menghitung, nanti untuk user akan memilih rekomendasi menu. Selanjutnya ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Yang pertama ada user, rekomendasi menu, dan menu. Relasi antar entitas, yang pertama user dan rekomendasi menu itu one to many. Kemudian relasi antara menu dan rekomendasi menu itu juga one to many. Merupakan desain antarmuka. Yang pertama, tahapan awal atau tampilan awal, yaitu pada tampilan ini merupakan tampilan awal ketika muka aplikasi. Kemudian yang kedua, tampilan daftar. Pada tampilan ini, user diminta untuk membuat akun dengan melengkapi data berupa nama, email, alamat, dan seterusnya. Ketiga, ada tampilan login. Pada tampilan ini, setelah user berhasil mendaftarkan, diminta untuk memasukkan email dan password untuk bisa masuk ke dalam aplikasi. Yang keempat, tampilan input data pengguna. Pada tampilan ini, user diminta untuk melengkapi data agar sistem dapat menghitung dan memberikan rekomendasi menu. Yang kelima, tampilan loading system. Pada tampilan ini, sistem sedang menghitung kebutuhannya dan memberikan rekomendasi menu. Yang keenam, ada tampilan rekomendasi menu. Pada tampilan ini merupakan tampilan final. Jadi, user dapat memilih menu yang dia inginkan. Kesimpulan, sistem pendukung keputusan atau SPK untuk menentukan pemilihan menu pada penderita diabetes mellitus tipe 1 menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW yang telah dirancang dalam penelitian ini dapat memberikan solusi yang efektif dan efisien untuk membantu penderita diabetes dalam memilih menu yang sesuai dengan kondisi kesehatan mereka. Berdasarkan perhitungan, kebutuhan kalori harian dan kriteria lain seperti indeks glikemik, komposisi nutrisi, serta kandungan kalori, sistem ini dapat menyaring dan merekomendasikan menu yang tepat untuk pengelolaan gula darah yang lebih baik. Baik, sekian dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.